Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Igoy. Video kali ini mungkin di sini saya sedikit menjelaskan atau menginformasikan karena beberapa hari kemarin saya kurang enak badan. Jadi rencana hari ini mau di swab untuk mengetahui hasilnya positif apa negatif. Jika positif maupun negatif, insya Allah saya pulang ke Bandung karena mau isoman di Bandung. Rencana sore ini kita dijemput sama rekan-rekan yang ada di Bandung menggunakan unit. Tapi ini sambil nunggu Amusa. Jadi Amusa ini rekan kerja di lab, jadi mau swab. Mudah-mudahan hasilnya negatif. Karena yang dirasa saat ini pusing, pegel, panas, sama sendi-sendi, nyeri, tenggorokan kering. Jadi karena sakitnya sekarang itu nggak wajar. Jadi kalau saya sakit tuh biasanya tahu ini kecapean, kalau ini gejala tipes, kalau ini DBD. Cuman kali ini sakitnya tuh beda, makanya saya nunggu melakukan swab untuk mengetahui hasil, karena takutnya jika positif malah menularkan kepada yang lain. Jadi biar aman, biar tahu hasilnya sambil nunggu Amusa. Untuk hasilnya mudah-mudahan negatif, mudah-mudahan. Tapi kalau lihat dari sakitnya ini kayaknya positif, tapi mudah-mudahan negatif sih, karena pusingnya tuh nggak hilang-hilang dari semalam. Jadi untuk rekan-rekan semua tetap patuhi atau jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, serta menghindari kerumunan. Karena ini saya terpapar. Jadi saya hari Senin itu di lab ada bapak-bapak, dan hasilnya saya belum tahu beliau positif. Jadi beliau menggunakan masker turun gitu, jadi hidungnya biasa kelihatan. Kebetulan saya lagi pakai masker kain, kemungkinan saya loss di situ. Karena kalau misalkan terpapar, saya dari 2019 akhir atau Desember sampai dengan sekarang Juli 2021. Ya kalau misalkan hari ini saya positif, berarti si COVID ini butuh waktu mungkin satu tahun lebih untuk masuk ke dalam tubuh saya pribadi. Jadi tetap jaga protokol kesehatan, jangan lupa tetap mengkonsumsi vitamin agar imunitas kita meningkat atau kebal ya dari virus-virus. Jadi doakan semoga hasilnya negatif. Tapi saya udah berpikir ini pasti positif, soalnya sakitnya beda gitu. Enak, tarik nafas. Itu lagi. Jadi sudah swab, hasilnya positif. Mari kita isoman. Oke, rekan-rekan semua. Jadi hari ini hari ketiga saya dinyatakan positif COVID-19. Jadi kemarin itu pas saya terkonfirmasi atau setelah dilakukan swab, saya dinyatakan positif. Malamnya itu saya minta dijemput atau dievakuasi dari Tasikmalaya menuju Bandung untuk melakukan isoman di rumah. Jadi ini saya di rumah, jadi keluarga semua diungsikan dulu. Kenapa saya minta dipindahkan ke Bandung atau dievakuasi ke Bandung? Karena yang pertama sedang PPKM,
di mana cari makan untuk di sana ya. Mungkin saya daerahnya ya meskipun ada, cuman ada beberapa toko atau ya obat-obatan yang tidak ada di sana. Jadi saya putuskan sore hari minta dievakuasi dari Tasik menuju Bandung menggunakan unit oleh rekan-rekan yang di Bandung. Nah, jadi saya ini hari ketiga terkonfirmasi positif COVID-19. Jadi mungkin si virus ini perlu 1 tahun lebih, 1,5 tahun lebih untuk masuk ke dalam tubuh saya. Jadi ini kayaknya saya terpapar yang pakai virus varian baru ya, yang Delta. Karena beberapa hari kemarin pusing, ngilu, sama tenggorokan kering. Jadi hari pertama itu pusing, demam, terus ngilu badan belum ada. Nah kemarin begitu dievakuasi malamnya sampai ke Bandung, nah besok paginya itu mulai kerasa ngilu, badan pada ngilu, pusing masih ada, demam udah turun, ada sedikit flu itu untuk hari kedua. Nah ini hari ketiga saya tadi pagi itu mulai batuk, penciuman mulai hilang, pusing masih ada, badan linu ngilu gitu ya, badan pada pegal-pegal ini masih. Jadi punggung itu waduh sakit banget. Jadi ya tidur pun agak susah karena entahlah, soalnya ini makannya sakitnya agak beda. Makanya karena saya tahu kondisi badan saya sendiri, makanya kemarin saya kenapa minta di swab, karena sakitnya lain gitu. Ini saya prediksi atau saya yakinkan saya terpapar, jadi minta di swab kemarin itu. Jadi alhamdulillah ya, meskipun hasilnya positif ya, ada gejala beberapa. Sampai saat ini yang saya rasakan pusing masih sama, jadi nggak hilang-hilang, sama pegel, ngilu badan itu sama bagian punggung sampai ke bawah pegel banget. Jadi kepada rekan-rekan semua tetap patuhi protokol kesehatan, jaga imunitas, tetap sehat, berpikir positif ya. Jadi entah saya ini kayaknya lost di masker. Jadi di tempat kerjaan itu ya ada bapak-bapak, kebetulan beliau maskernya di bawah hidung, dan saya kebetulan lagi pakai masker kain. Jadi mungkin saya lost di situ. Dan si bapak tersebut terkonfirmasi hasilnya positif COVID. Nah mungkin dari situ saya terpaparnya dari situ. Soalnya sebelumnya sih alhamdulillah masih dikasih kesehatan. Mungkin saat ini disuruh istirahat dulu. Jadi nanti selanjutnya mungkin hari keempat, kelima sampai saya sembuh, nanti saya infokan gitu untuk pembelajaran untuk rekan-rekan semua juga, dan agar mengetahui, soalnya tiap orang itu beda-beda ya. Ada yang nggak tahu nih saya termasuk parah apa enggak ya. Soalnya kalau sesak alhamdulillah nggak ada, cuman ada flu sama batuk baru tadi pagi gitu. Oke rekan-rekan semua, jadi video sebelumnya itu ketika saya mungkin hari ketiga atau hari-hari pertama ketika
dinyatakan positif COVID-19. Jadi saya positif terpapar COVID-19 pada hari apa ya, lupa saya. Jadi kemarin itu singkat cerita, ketika saya beres melakukan swab di swab antigen itu kan dinyatakan positif. Malam harinya atau sore menjelang malam itu saya minta dievakuasi dari Tasikmalaya menuju Bandung karena posisi sedang PPKM. Terus susah nyari makan juga, maksudnya bukan susah, sayanya nggak mungkin keluar untuk cari makan. Terus ada beberapa obat-obatan yang mungkin susah didapat di sana ya, di Tasik. Jadi saya putuskan untuk isoman dilakukan di Bandung. Jadi saya dijemput oleh rekan-rekan menggunakan unit dengan full APD. Itu saya malamnya dievakuasi menuju Bandung. Nah, hari pertama, hari kedua itu masih gejalanya masih biasa, masih pusing, demam biasa. Nah, di hari ketiga itu sudah komplit. Jadi dari demamnya ada, sakit tenggorokannya ada, penciuman hilang, pusing kepala, badan pada ngilu. Yang nggak ada di saya tuh alhamdulillah nggak ada sesak. Nah, jadi alhamdulillah saya kadar oksigen menggunakan alat, kadar oksigen di dalam tubuh saya masih bagus alhamdulillah. Jadi tidak memerlukan oksigen ya. Jadi larinya cuman ke pusing kepala sama ngilu badan. Pusingnya sangat-sangat luar biasa. Mungkin rekan-rekan semua yang sudah pernah merasakan vertigo, kebetulan saya sudah merasakan vertigo, ini lebih-lebih dari vertigo. Jadi pusingnya itu dia kayak terjadwal gitu loh. Jadi ketika kita mau istirahat atau mau tidur itu pusingnya muncul. Jadi saya dari hari ketiga sampai hari ketujuh itu nggak bisa tidur sama sekali. Jadi tidurnya hanya mungkin setengah jam, sejam, dan itu pun tidurnya jam berapa ya, jam 2 subuh, jam 3 subuh, jam 4 bangun lagi. Itu sampai hari ketujuh tuh kalau nggak salah, kalau nggak saya nggak lupa ya. Nah, jadi sakitnya atau si virusnya mungkin bereaksi pada di hari ketiga sampai ketujuh. Itu saya ngilu badan sebadan badan dari ujung kepala sampai ujung kaki, luar biasa. Wah, ada unit kemana nih? Ke Bandung. Kalau ke Tasik sekalian. Oke, lanjut. Jadi saya isoman dilakukan di rumah di Bandung. Alhamdulillah dapat ya, dikasih sama dari klinik, terus dikasih juga vitamin sama obat khusus COVID. Jadi kebetulan saya kalau sama obat agak ini ya, bukan nggak mau, maksudnya hanya obat-obat tertentu yang saya minum. Kayak vitamin, itu vitamin full saya sampai 14 hari saya dikasih vitamin D, vitamin C. Nah, yang saya makan sama paracetamol. Aduh, hujan. Sama paracetamol. Jadi saya lebih ke mengkonsumsi vitamin sama paracetamol. Jadi kan karena ada mual sama pusing, jadi pakainya saya direkomendasikan sama perawat itu pakai aja paracetamol. Karena kalau saya orangnya tidak bukan nggak suka obat. Jadi memang kalau obat yang agak keras itu saya suka nolak, suka mual. Nah, jadi saya konsumsinya itu ketika penyembuhan hanya paracetamol sama vitamin. Vitaminnya cukup banyak, mungkin ada 1, 2, 3,
hampir ada 5 apa 7 macam gitu, dan itu alhamdulillah habis karena memang saya dikasihnya buat 14 hari dan ditambah herbal. Oh ya, ditambah herbal, jadi sekitar ya 7 sampai 9 obat sehari itu makannya. Nah jadi, dan itu pun satu hari ada yang 3 kali, ada yang 2 kali, ada yang sekali juga. Jadi ya totalnya satu hari itu kita mengkonsumsi 7 sampai berapa obat, banyak banget pokoknya. Cuman memang ada beberapa yang nggak saya minum karena dosisnya terlalu tinggi. Tapi alhamdulillah, jadi saya hari ke 12 itu sudah seger, sudah badan sudah normal, pusing udah pada hilang semua, cuman penciuman masih samar-samar hari ke-12 itu. Nah, dilakukan swab dilakukan PCR dan saya hasilnya masih positif hari ke-12 itu. Nah, dilakukan swab lagi hari kemarin tuh 16 apa 15 ya, pokoknya sekitar ke 16 apa 15, saya lupa. Dilakukan swab, alhamdulillah sudah membaik, jadi negatif. Karena mungkin ini ya, cuaca kota Bandung sedikit agak dingin, di rumah pun kan agak dingin, jadi agak lama untuk recovery-nya. Sebenarnya hari ke-7 itu, hari ke-8, hari ke-9 itu sudah mulai enak badan ya, cuma masih ada puyeng-puyeng. Nah, hari ke-12 itu full saya sudah sehat alhamdulillah, cuman dilakukan PCR masih positif. Jadi sehat pun tidak, kalau misalkan kita sudah sehat nih, tapi begitu dilakukan PCR ternyata masih positif, padahal badan sudah ya sehat alhamdulillah, sudah tidak ada gejala. Cuman penciuman memang hari ke-12 itu samar-samar. Jadi saya melakukan PCR itu 2 kali alhamdulillah, sembuh juga dari COVID. Jadi memang bener apa ya, antara hidup dan mati ya. Saya ngerasainnya pada saat sakit kepala, sama ngilu badan, sebadan badan ngilu banget sebadan badan. Jadi benar-benar nyerang apa ya, dia bereaksinya tuh ketika kita mau istirahat, pusingnya tuh muncul kayak dimainin gitu loh, pusing nggak gitu. Nah, mungkin stresnya karena itu, karena kita pengen cepet sembuh. Cuman ya intinya sih saya bawa enjoy, nggak terlalu memusingkan. Ketika saya positif pun ya mungkin sudah waktunya. Saya kan hampir 1,5 tahun saya kontak langsung sama pasien maupun jenazah COVID, dan baru kemarin atau ya baru kali ini alhamdulillah kena juga dan merasakan. Jadi ada yang cuman berapa, 12 hari, ada yang cuman 11 hari, cuman saya ini hampir 18 hari saya isoman. Dan hari ini pulang ke Tasik, balik karena besok sudah mulai bekerja kembali alhamdulillah. Jadi kepada rekan-rekan semua, tetap saran saya tetap ikuti prokes untuk menjaga diri kita dari terpaparnya oleh virus COVID-19. Jadi saran saya tetap rekan-rekan semua jaga protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, tetap menjaga jarak, dan tetap sehat. Jadi sebelum kita ke orang lain, intinya kita harus memperhatikan diri sendiri dulu lah gitu. Jadi anggap aja diri sendiri itu kita virus gitu. Jadi ketika kita virus kan kita tidak mungkin menularkan. Nah, gimana caranya biar tidak menularkan? Ya salah satunya menggunakan masker itu. Jadi saya tuh kemarin sempat beberapa hari memang kecolongan di masker kayaknya.
Memang saya beberapa hari di tempat kerja itu cuman menggunakan satu, yang biasanya saya double masker atau intinya safety lah. Nah kemarin tuh saya cuman beberapa hari menggunakan masker kain, jadi saya nggak pakai masker medis ya, kemungkinan saya kecolongan di situ ya, terpapar juga. Jadi ya segitulah mungkin saya informasikan ketika saya terpapar atau dinyatakan positif COVID-19. Jadi tetap kepada rekan-rekan semua, tetap semangat, tetap berpikir positif, tetap patuhi protokol kesehatan. Oke rekan-rekan semua, jadi ini saya perjalanan menuju Tasik. Insya Allah nanti sudah mulai giat lagi, ya kalau nggak di Bandung ya di Tasik. Oke rekan-rekan semua, terima kasih selalu support di channel IG Motovlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan.